Sudarsono atau yang akrab dipanggil Darso, lahir pada 8 Agustus 1968 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tidak banyak yang tercatat dari masa kecilnya, tapi kisah ini dimulai dari Darso sudah dewasa. Ketika ia jatuh hati pada seorang gadis Jombang yang kita sebut saja namanya dengan Melati. Mereka menikah, tinggal seatap di Jombang. Sama seperti pasangan pada umumnya, awal pernikahan mereka berjalan mulus, tidak ada pertengkaran berarti. Rumah tangga mereka bahkan dikaruniai 2 orang anak. Tapi, lama-kelamaan hubungan itu mulai retak. Keduanya sudah tidak lagi sejalan. Ujungnya, Darso dan Melati resmi berpisah. Kedua anak mereka ikut Melati, sementara Darso pergi sendirian. Beberapa waktu berselang, Darso menemukan cinta yang baru. Kali ini dengan Supiatin, perempuan asal dusun Banjar Anyar, desa Banjar Anyar, kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Supiatin adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Kesehariannya bekerja sebagai buruh di Nganjuk. Perkenalan mereka berjalan lancar, bahkan ibu Supiatin yang bernama Siti Munawaroh menyambut Darso dengan tangan terbuka sejak awal. Tidak ada hambatan, semua pihak merestui, Darso dan Supiatin pun menikah tanpa adanya sebuah hambatan. Kemudian, pasangan ini tinggal di rumah kontrakan di desa Banjar Anyar, kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hanya sekitar 500 meter dari rumah Siti Munawaroh, ibu mertua Darso, Supiatin tetap bekerja sebagai buruh, sementara Darso membuka usaha warung kopi di desa itu. 13 tahun berlalu, mereka sudah punya 2 anak. Tapi kondisi rumah tangga mereka semakin memburuk. Darso berubah menjadi sosok suami yang pencemburu, sementara Supiatin di matanya adalah perempuan yang keras kepala. Hubungan mereka tidak lagi harmonis sejak Oktober tahun 2018. Keduanya pisah ranjang. Supiatin kembali ke rumah orang tuanya, sementara Darso tetap di kontrakan. 2 anak mereka terkadang menginap di kontrakan, terkadang di rumah neneknya. Suatu hari Darso datang ke rumah mertuanya, tapi Supiatin tidak ada di sana. Yang ada hanya kedua anak mereka. Darso mendesak mertuanya, yakni ibu Siti Munawaroh, mengenai keberadaan Supiatin. Tapi sang mertua tidak banyak bicara, beliau bungkam soal itu. Darso meyakini mertuanya itu sengaja menyembunyikan keberadaan istrinya. Kemudian Darso pulang tanpa adanya jawaban. Lalu suatu malam Darso mencoba menghubungi Supiatin lewat video call. Beberapa kali tidak diangkat. Saat akhirnya tersambung, yang Darso lihat membuat darahnya naik. Supiatin sedang berada di dalam mobil bersama seorang pria lain. Darso menyimpulkan pria itu adalah selingkuhan istrinya. Dari situ pula ia tahu Supiatin kini bekerja di Surabaya sebagai buruh pabrik, dan pria dalam mobil itu ia yakini sebagai atasannya. Sejak saat itu pikiran Darso tidak lagi tenang. Ia terus membujuk Supiatin agar pulang ke kampung. Tapi permintaannya tidak pernah dipenuhi, tidak pernah dikabulkan Supiatin. Sampai pada Senin 26 November tahun 2018 pukul 12 malam, Darso mengirim SMS ke Supiatin, isinya seperti ini. "Ma, sampeyan gelem muleh apa ora? Jawaben, nek gak gelem muleh makmu mati saiki." Arti Indonesianya tuh kira-kira begini. "Ma, kamu mau pulang gak? Jawab, kalau nggak mau pulang, ibu kamu mati sekarang." Supiatin yang membaca pesan itu langsung khawatir. Ia segera mengabari adiknya yang bernama Amin yang tinggal tidak jauh dari rumah ibu mereka. Nah, si Amin ini langsung memberitahu sang ibu tentang ancaman ini. Kemudian Siti Munawaroh sampai menumpang tidur di rumah tetangganya selama 2 hari karena rasa ketakutan itu. Amin kemudian menemui Darso yang ia panggil Mas Dar untuk bicara 4 mata. Darso mengakui dirinya yang mengirim SMS itu, tapi menyebut itu hanya gertakan agar Supiatin mau untuk pulang. Darso meyakinkan Amin bahwa itu hanya gertakan saja. Dia bilang begini, "Mana mungkin aku bertindak sejauh itu, Min? Kamu tenang aja," kata Darso sambil menepuk pundak adik iparnya itu. Amin meminta masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja tanpa adanya ancaman-ancaman. Darso kemudian mengiyakan. Meski begitu, Amin tidak sepenuhnya percaya. Amin tidak kehilangan akal sebab ia menggandakan kunci rumah ibunya dan mulai rutin mampir setiap kali ia selesai sholat subuh untuk sekedar memastikan keadaan sang ibu baik-baik saja. Tapi nyatanya Amin tetap saja kecolongan. Minggu 2 Desember tahun 2018, menjelang waktu subuh, Darso sudah berdiri di balik pintu dapur rumah mertuanya, menggenggam palu besi. Ia tahu di jam-jam itu Siti Munawaroh pasti akan mengambil air wudhu. Tak lama terdengar suara air mengalir.
Setelah Siti Munawaroh selesai berwudu, Darso masuk dan langsung memukul kepala mertuanya itu berkali-kali dengan palu besi. Siti Munawaroh ambruk seketika di lantai dapur rumahnya sendiri dan meninggal di tangan menantunya. Setelah itu, Darso mengirim SMS lagi ke Supiatin tepat setelah kejadian terjadi yang berisi begini, "Wes saiki sopo sing menang?" Arti Indonesianya, sudah sekarang siapa yang menang? Darso kemudian meninggalkan palu itu dan kabur. Saat berlari keluar, ia dilihat oleh Isman, tetangganya yang baru selesai sholat subuh. Isman tidak menegurnya sebab bagi Isman tidak ada yang terlihat mencurigakan baginya saat itu. Sesampainya di rumah kontrakan, Darso sempat mencoba mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggunakan tali. Namun sial, tali itu putus. Darso kemudian melarikan diri keluar dari Kabupaten Nganjuk. Pagi itu seperti biasa, Amin mampir ke rumah ibunya setelah sholat subuh. Yang ia temukan bukan pemandangan yang biasa, sebab ibunya tergeletak bersimbah darah di dapur dengan luka parah di kepala dan wajah. Amin berteriak-teriak meminta bantuan tetangga. Warga kemudian berdatangan, polisi juga dipanggil. Jasad Siti Munawaroh dievakuasi ke rumah sakit. Polisi juga mengamankan barang bukti, satu martil besi yang berlumuran darah. Isman, tetangga yang tadi pagi melihat Darso berlari, segera memberikan keterangannya kepada polisi. Kemudian Darso resmi menjadi buronan kepolisian Nganjuk saat itu. Di sisi yang lain, Darso yang kehabisan ongkos untuk kabur lebih jauh memilih pergi ke Jombang ke rumah mantan istrinya yang bernama Melati. Di sana ia meminta uang, Darso diberi Rp300.000. Namun, anak pertamanya dari Melati bernama Devian Putri merasa ada yang tidak beres dengan ayahnya. Tanpa pikir panjang, Devian melaporkan ayahnya ke kantor polisi. Setelah 2 hari bersembunyi di rumah mantan istrinya, Sudarsono akhirnya ditangkap pada 8 Desember tahun 2018 di Jalan Deltasari, Kabupaten Sidoarjo. Pukul 20.30 malam, ia sempat melawan dan menolak ditangkap. Hingga kakinya akhirnya ditembak oleh petugas. Akhirnya, Sudarsono menyerah juga. Awal Januari tahun 2019, rekonstruksi kasus ini digelar di TKP. Warga menyaksikan dari kejauhan. Sudarsono dengan wajah tertutup menjalani total 30 adegan rekonstruksi. Maret 2019, sidang digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Hadir di antaranya Supiatin selaku istri terdakwa, Amin selaku adik ipar, Devian Putri selaku anak terdakwa dari pernikahan pertama, Isman selaku tetangga, dan Didik Purwanto selaku anggota kepolisian. Supiatin bersaksi bahwa ia kerap mendapat ancaman dari Darso, ancaman yang tidak hanya menyasar ke dirinya, tapi juga ibunya dan anak-anaknya. Kemudian Devian Putri membenarkan bahwa ayahnya datang ke rumah dan meminta uang Rp300.000. Seluruh kesaksian itu tidak dibantah satupun oleh Sudarsono. Ia membenarkan semuanya. Dalam sidang tuntutan, Jaksa Penuntut Umum Roy Ardiansyah menuntut Sudarsono dengan 20 tahun penjara. Sudarsono dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Di luar tuntutan itu, JPU Roy juga memberikan peci dan Al-Quran kepada terdakwa dengan harapan Sudarsono bisa tekun beribadah dan berubah selama menjalani hukuman. Sudarsono mengaku menyesali atas perbuatannya. Selasa 23 April tahun 2019, sidang putusan digelar di Pengadilan Negeri Nganjuk, dipimpin oleh Hakim Ketua Irwan Effendi. Hakim menyatakan Sudarsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Sudarsono 20 tahun penjara. Amin bersyukur atas putusan itu, meski dalam hatinya ia berharap vonis yang dijatuhkan adalah hukuman mati. Namun bagaimanapun setidaknya ada keadilan untuk ibunya, meski sang ibu tidak akan pernah kembali lagi hidup di dunia ini. Cerita ini pun selesai. Cemburu memang manusiawi, tapi ketika ia dibiarkan menguasai akal sehat, yang tersisa bukan hanya cinta saja, namun dibarengi dengan kehancuran yang fatal bila dituruti dengan sebuah aksi yang nekat. Siti Munawaroh, seorang ibu yang seharusnya tidak punya urusan apapun dengan konflik rumah tangga menantunya, harus membayar dengan nyawanya. Semoga ada yang bisa dipetik dari cerita ini. Tentunya sisi positifnya ya teman-teman. Akhir kata, saya Mas Kepo mengakhiri kisah ini, dan sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.